I just flip the switch. Hai, kembali lagi bersama saya Arya Mani. Di podcast kali ini kita punya topik pembahasan yaitu rencananya setelah lulus dari SMA mau lanjut kemana sih? Kita akan membahasnya bersama narasumber kita. Hai, aku Tia Tambun. Aku siswi dari SMA Negeri 1 Sidamani. Hai Tia, Hai Arya, gimana kabarmu hari ini? hari ini kabarku baik. Kamu nanti setelah lulus dari SMA rencananya mau kemana? Aku mau lanjut kuliah. Oh, lanjut kuliah. Kira-kira mau lanjut kuliahnya di universitasnya di mana? Aku pengen ambil kalau nggak di Universitas Gadjah Mada, terus di Universitas Sumatera Utara. Hanya dua itu? Ya, Oh, kira-kira jurusannya apa? jurusan yang pengen aku ambil di UGM itu ilmu komunikasi, terus diusul psikologi. Oh, ilmu komunikasi dan psikologi. Kira-kira apa sih yang menjadi alasanmu untuk memilih kedua jurusan tersebut? Alasan aku pengen ambil ilmu komunikasi itu, aku termotivasi dari presenter yang aku tonton setiap harinya. Lihat public speaking mereka itu kayak wow, bagus banget gitu kan. Jadi aku pengen punya public speaking yang bagus dan aku pengen jadi presenter juga. Terus kalau motivasi pengen ambil psikologi itu awalnya sih kayak cuman ikut-ikutan aja karena sekitarku ada yang ambil jurusan itu. Tapi lama-kelamaan kayak ada sisi positif yang buat aku tertarik masuk situ. Wah, gini ya. Kan kita tahu nih, anak SMA sekarang rata-rata bimbel semua kan. Menurutmu penting nggak sih bimbel itu, apalagi kau yang mau masuk PTN ya? Menurutku sih bimbel itu penting banget karena misalnya nih ya, di sekolah kita cuma dapat materi sebanyak 50%. Kalau kita ikut bimbel, kita juga bakal mendapat 50% materi yang baru, nah, gitu kan? Terus di bimbel ini kita kayak lebih semangat lah karena itu non informal. Kira-kira nih dia, apa sih persiapanmu untuk masuk PTN? Persiapanku selama ini ya, yaitu tadi aku ambil bimbel, terus aku sering bahas-bahas soal rumah. Oh, bahas-bahas soal bimbel. Kira-kira berapa waktu sih, berapa jam kalau mau bahas-bahas soal itu? Biasanya ya setiap harinya itu aku bahas soal sekitar 45 menit sampai 1 jam. Berarti efektifnya 1 jam lah ya. Gitu. Kamu kesusahan gak sih bagi waktumu sekolah, bimbel gitu? Awalnya sih aku merasa kesusahan gitu ya, kayak pulang sekolah udah berangkat, belum lagi waktu bimbel, terus sampai rumah bukannya santai-santai, kita malah harus bantu orang tua untuk beresan kan. Tapi karena sudah terbiasa, ya kita tahu bagi waktunya itu untuk belajar kapan, untuk beresan kapan gitu. Oh, kira-kira nih, apa sih dukungan dari sekolahmu untuk mendukung muridnya dan masuk PTN? Dukungan dari sekolah yaitu sekolah mengadakan les tambahan setelah pulang sekolah. Ya itu sih dukungan dari sekolah. Oh, sebenarnya les sore gitu ya kan? Oh, gini Ki, apa sih motivasimu yang kuat biar kau itu tertanam di hatimu kalau aku ini harus kuliah? Ya motivasiku itu yang pertama aku pengen jadi wanita yang sukses. Lihat kan sekarang ini ya udah banyak wanita-wanita sukses yang memang udah menjadi kepala gitu kan. Ya aku mau jadi salah satu dari mereka gitu. Oh gitu. Gini Ki, nanti kan tahun depan katanya sih ada tes CPNS. Kira-kira kau mau mengikutinya nggak sih? Kayaknya sih enggak ya, karena aku belum ada persiapan untuk ngambil di sana. Oh, kau lebih fokus ke UTBK dan persiapanmu sekarang. Ini di UTBK kita bahas. Kau tahu nggak sih peraturan kalau TPA udah dihapuskan di UTBK? Ya, tahu. Apa sih dampak positif sama negatifnya bagi pelajar nih terutama? Dampak positifnya ya, gini. Misalnya nih kita sebagai anak sosum pengen ambil jurusan yang awalnya itu ada di saintek, kita nggak perlu linjur, kita nggak perlu bahas-bahas soal tentang
anak-anak saintek lagi, ya udah kita karena ujian dari satu kita nggak perlu linjur lagi. Terus dampak negatifnya nih ya karena udah nggak ada sekat lagi antara saintek dan sosum. Jadi kan banyak yang saintek yang mau ambil jurusan sosum. Ya, jadi peluang anak sosum itu untuk mengambil jurusan itu semakin kecil. Berarti persaingan semakin sempit lah ya, semakin luas. Ya, semakin luas. Kira-kira nih, kau nggak mau ngambil beasiswa ke luar negeri nggak sih? Dibilang sih pengen ya, cuman kan kita ini berapa bulan lagi untuk mau kuliah kan. Persiapanku itu belum ada persiapan yang matang untuk ambil ke luar negeri. Jadi pengennya sih kuliah di dalam negeri aja. Oh, cinta negeri banget ya kan. Jadi ya selain ilmu komunikasi sama psikologi, kau pengen jadi apa lagi? Akhir-akhir ini ya, aku tertarik sama jurusan jadi PAUD. Ya kan itu kayak ngajar anak kecil, pasti fun banget ya kan. Jadi ya aku tertarik sama jadi PAUD sih. Apa sih tanggapan orang tua gitu untuk mendukungmu? Kalau tanggapan orang tua itu yang kayak misalnya aku lagi bahas soal ini, orang tua aku gak mau ganggu di rumah. Terus orang tua aku itu setuju banget kalau aku ikut bimbel di luar. Oh gitu. Jadi kesimpulan hari ini, kau mau masuk UGM, USU, sama UNY. UNY. Nah, dari antara ketiga itu kita doakan semoga dia bisa masuk dari antara ketiga itu dan semoga cita-citanya terwujud. Oke, sampai sini podcast kita. Sekiranya dapat membantu kalian untuk menentukan pilihan kedepannya. Oke, Nitya, karena sampai sini podcast kita, saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.